Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Perlindungan daripada-Mu selalu ada tersedia bagi kami yang membutuhkan. Engkaulah kekuatan kami waktu kami lemah ya Tuhan. Engkaulah kota benteng kami waktu kami penuh dengan badai cobaan ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan iman, ekspektasi kami tinggi Tuhan. Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau Allah yang berkuasa di ruangan ini. Dari depan sampai belakang Tuhan, bahkan parkiran akan merasakan kasih-Mu nyata di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada satu perkara pun yang terlalu besar untuk Tuhan memberikan kami jalan keluar, untuk kami mendapatkan pertolongan Tuhan, untuk kami melihat jalan-jalan yang baru di hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dengan bangga Tuhan, kami akan menerima semua janji-janji-Mu dengan iman kami ya Tuhan. Dengan bangga Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Dengan bangga ya Tuhan, kami siap dipulihkan, kami siap dikuatkan, kami siap ditopang kembali untuk kembali ke dasar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang besar kepada Allah. Terima kasih tim worship, terima kasih. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Salam kasih Kristus dari depan sini sampai di belakang-belakang yang online di tempat masing-masing. Saya terutama terima kasih kepada Tuhan lewat GBI EOM ini, Bapak dan Ibu Gembala memberikan saya kesempatan untuk saya melayani saudara di tempat masing-masing, bahkan yang online. Saya nggak tahu saudara kalau saya akan melayani hari ini. Jadi beberapa hari lalu Bapak Gembala dan Ibu juga baru bertanya kepada saya, tapi karena kebaikan Tuhan udah terlalu banyak di hidup saya nggak bisa bilang nggak ada. Amin saudara. Di gereja lokal sebelum saya lanjut lagi sudah saya datang. Ini bukan pertama kali saudara. Ini mungkin saya kedua atau ketiga kali. Yang pertama kali saya ingat 2019 sebelum pandemi. Cuman karena pandemi jadi kita nggak bisa datang ke Indonesia. Baru kali ini saya dan Tasya. Kali ini kita datang juga sama yang kecil saudara Joena di tempat ini. Kedatangan kami ke sini bukan minggu lalu, hari Selasa malam karena oma saya baru dipanggil Tuhan minggu lalu, hari Jumat, bukan Jumat kemarinnya lagi. Jadi cepat-cepat kita datang ke sini. Sebagai manusia sedih ada, nggak mungkin saya bohong. Namanya manusia, tadi kita lemah, sedih ada saudara. Tapi dengan iman saya kepada Tuhan, kepercayaan saya kepada Tuhan, ini hanya perpisahan sementara. Amin saudara. Amin. Amin. Jadi saya mengucap terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan tim di tempat ini yang memberikan saya kepercayaan untuk kembali saya bisa melayani tempat ini. Saudara siap dikuatkan kembali dengan firman Tuhan saudara? Amin. Saudara siap dipulihkan keadaan kita dengan firman Tuhan? Amin. Saudara siap untuk kita mengalami sesuatu yang baru di hidup kita oleh kuasa firman-Nya? Bukan kuat gagahku, tapi kuat gagah Tuhan. Bukan kemampuanku, tapi kemampuan Tuhan yang sudah melayakkan kita bisa berdoa kepadanya. Yang melayakkan saudara dan saya, kita bisa menyembah, berdoa langsung. Yesus menjadi perantara. Ada amin saudara? Gak lagi ada lagi tirai yang memisahkan kita dengan Tuhan. Gak lagi ada tirai yang memisahkan kita dari yang suci dengan yang tidak suci. Yesus di tengah-tengah, berdiri di tengah-tengah saudara dan saya, menjadi pengantar. Apapun yang kita lakukan yang dilayakkan, Yesus melayani saudara dan saya untuk kita bisa berdoa menyembah langsung. Ada amin saudara? Kita akan sama-sama belajar saudara siang hari ini. Sorry pagi saudara. Saya biasa khotbah di Michigan siang soalnya. Jadi saya pikir saya siang, biasanya bilangnya siang, tapi pagi hari ini jam 8. Begitu saya tahu jam 8, saya bilang kaget juga saya suruh jam 8 pagi saya bilang. Tapi dengan bangga saya melihat jemaat di tempat ini masih tetap semangat walaupun pagi-pagi saudara. Haleluya. Mengalami kebaikan Tuhan saudara. Amin. Di gereja di Michigan saudara, saya dan Tasya dipercayakan dengan jemaat orang-orang yang sudah settle down berkeluarga di sana, dan juga ada juga jemaat yang students, mahasiswa yang dikirim dengan Indonesia belajar di sana. Mereka 2 tahun kembali ke sini. Circle-nya begitu 2 tahun, setiap tahun mendapat yang baru. Mereka 2 tahun lagi di sana untuk belajar lebih dalam lagi. Negara Indonesia kirim mereka ke sana. Nah kita melayani mereka semua seperti saudara dan saya.
Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar spiritual masker rohani di hidup kita. Kalau kita sering lihat saudara, saya pakai sebentar saudara. Tadi saya lihat beberapa orang di depan sini pakai, ada juga di belakang juga pakai. Ini masker ini kita pakai. Kalau di sana di Pamansen, ini terkenalnya baru zaman COVID saudara. Zaman COVID semuanya baru tahu ini. Tapi sebelum COVID saya tahu ini banyak di Indonesia yang pakai. Di jalan di luar banyak yang pakai, di bus banyak yang pakai. Tapi di Pamansen dan negara lain baru tahu zamannya COVID. Maksudnya apa dengan masker ini saudara? Untuk memprotek kita pertama, memprotek kita segala masker banyak saudara. Ada yang masker ini, ada yang terkenal N95 kalau nggak salah, N95. Ada juga surgical mask banyak, ada juga yang fashion mask yang ada batik-batiknya, bendera-benderanya dan lain-lain. Purpose-nya tujuannya sama, tapi efektivitasnya berbeda. Tujuannya sama kenapa? Melindungi kita dari debu-debu, melindungi kita dari virus-virus yang kita nggak bisa lihat. Makanya waktu COVID semuanya harus pakai ini. Betul apa benar saudara? Betul. Begitu juga satu dunia harus pakai ini untuk melindungi diri kita. Apalagi untuk melindungi orang-orang sekitar kita yang percaya, katakan amin saudara. Itu 3 hal purpose tujuan dari mask ini kita pakai. Tapi lebih dari mask ini, lebih dari masker ini, kita membutuhkan masker rohani yang percaya, katakan amin. Lebih dari masker ini, kita butuhkan masker spiritual mask. Masker rohani yang kita butuhkan bukan hanya waktu COVID. Yang kita butuhkan waktu keadaan kita baik, keadaan kita tidak baik, keadaan kita kuat, keadaan kita lemah, kita tetap membutuhkan masker rohani kita. Amin saudara. Yang percaya beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Itu saudara, saya butuhkan. Masker ini hanya sementara. Sekarang saya lihat di Indonesia banyak yang nggak pakai. Cuma zamannya COVID dibutuhkan. Yang kita butuhkan spiritual masker rohani berbicara perlindungan Tuhan. Yang kita butuhkan di keadaan apapun, di musim apapun di hidup saudara, di keadaan saudara dimanapun, di untuk keluarga saudara, masa depan saudara, pribadi kita masing-masing. Untuk kita bisa terlindung dalam kuasa Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari saudara dari spiritual mask? Kita lihat dasar firman yang pertama saudara, masker rohani. Ada ya tadi? Oh terima kasih, thank you ya dapat ya. Yang pertama saudara, dasar firmannya Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sama-sama kita katakan, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau yang percaya, katakan amin. Janganlah bimbang, firman Tuhan katakan, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau saudara dan saya. Akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin saudara. Siapa di sini ingin mengalami kemenangan saudara? Siapa di sini ingin mengalami jalan-jalan yang baru di hidup kita? Siapa di sini ingin mengalami pemulihan daripada Tuhan? Dengan jelas firman Tuhan mengatakan, semua ada di Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, my people perish. Sebelumnya saudara, karena di jemaat kita ada orang-orang bule, jadi saya bikinnya, kalau di sana bikinnya dengan bahasa Inggris. Jadi di mix untuk membantu mereka di sana. Begitu saya diminta pertolongan untuk khotbah, saya udah nggak sempat bikin lagi. Jadi saya kasih saya udah di sini. Jadi kalau kita fokusnya bisa yang warna hitam aja. Kalau saudara ingin belajar, fokusnya warna biru. Ada amin saudara. Amin. Firman Tuhan mengatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Firman Tuhan mengatakan janganlah takut sebab Tuhan kita menyertai kita. Janganlah bimbang sebab aku huruf besar Tuhan. Ini Allahmu, Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan maut ribuan tahun lalu. Seringkali firman Tuhan mengatakan my people perish because of lack of knowledge. Kalau dalam bahasa Indonesia, umatku binasa karena tidak mengenalku. Umatku binasa karena tidak mengenalku. Makanya orang binasa, makanya orang hilang. Kenapa? Karena kita gak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi dengan jelas firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan aku, Tuhan kita akan memegang engkau saudara dan saya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Haleluya saudara. Spiritual masker rohani yang kita butuhkan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini saudara? Yang pertama,
melindungi kita dari rasa takut, khawatir, bimbang, sampai tawar hati. Masker rohani saudara, firman Tuhan, perlindungan Tuhan yang kita butuhkan untuk melindungi saudara saya dari rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa bimbang kita, sampai ke titik kita tawar hati. Kita lihat dasar firman sudah Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh golorannya. Allah itu bagi kita saudara dan saya tempat perlindungan dan kekuatan. Ada amin saudara. Dan firman Tuhan mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa di sini dari kita semua mungkin yang online sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan. Di gereja di sana selalu di pulpit, di mimbar selalu saya bilang, kita nggak bisa memberi lebih dari apa yang Tuhan sudah berikan di hidup kita. We will never outgive God. Kita nggak bisa memberi lebih dari apa Tuhan sudah berkati di hidup kita. Saudara bangun pagi bisa nafas dengan tidak membayar, dengan fresh air, udara yang segar. Itu sudah bukti bagaimana Tuhan memberkati kita anak-anaknya. Jangan tunggu kita nanti di rumah sakit baru kita lihat. Saya alami itu sudah tahun 2010, di mana saya harus tidur di rumah sakit. Begitu saya melihat ke kanan, tadi saya nggak percaya saya sakit karena saya koma 16 hari. Begitu saya bangun, kakak saya bilang, keluarga saya bilang, kamu lagi di rumah sakit. Sampai suster pun datang bilang yang sama, lagi di rumah sakit di Boston. Saya nggak percaya, saya pikir saya lagi mimpi. Sampai saya melihat ke kanan ada tabung gas yang tinggi dan ada selapnya ke mulut saya, ke hidung saya. Saya baru menangis. Jangan tunggu kita mengalami hal seperti itu baru kita sadar bahwa kebaikan Tuhan nyata di hidup kita. Amin saudara. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti karena kita menyembah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang sering berubah manusia. Tuhan tidak pernah berubah. Dari generasi-generasi sebelum kita, oma saya, oma-oma yang tidak pernah berubah. Zamannya Adam dan Hawa. Yang berubah manusia. Sangat mudah untuk kita meminta kepada Tuhan, menyembah Tuhan sampai kita tidur, kita melompat untuk kita meminta sesuatu. Sangat mudah waktu kita bisa sudah meraih apa yang kita sudah dapatkan jawaban doa kita. Tapi nggak banyak yang bisa stay di tengah-tengah. Waktu kita masih menunggu jawabannya, waktu kita masih menunggu jalan-jalan yang baru di hidup kita. Yosua melawan 5 raja orang Amori. Yosua satu bangsa Israel melawan 5 raja orang Amori. 1 banding 5. Untuk dunia nggak mungkin. Sehebat-hebatnya manusia, kalau udah di depan kita 5 orang, orang-orang bukan orang-orang biasa, saudara. Orang-orang yang sudah terlatih, tentara-tentara terlatih. Firman Tuhan mengatakan Yosua menghadapi 5 raja orang Amori. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Apa yang terjadi setelah itu? Kita langsung ke ayat selanjutnya saudara, karena panjang ayatnya. Yosua 10 ayat 11 dikatakan, sedang mereka musuhnya bangsa Israel melarikan diri di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azekah, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Sekali lagi saya bacakan saudara, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Maksudnya apa di sini? Yang Tuhan mampu lakukan di hidup kita lebih dahsyat. Ada amin.
yang Tuhan mampu lakukan di hidup saudara dan saya lebih dahsyat, lebih besar kuasanya, lebih hebat dari apa yang kita mampu lakukan di hidup kita masing-masing. Seringkali kita mengandalkan diri sendiri. Waktu kita tahu saya nggak mampu, waktu kita tahu saya nggak tahu harus melangkah kemana, saya nggak tahu harus mengambil keputusan apa. Setelah saya kehilangan rumah saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kerinduan hamba-Mu mau pulang, rumah saya satu-satunya. Saya minta sama Tuhan, keputusannya apa Tuhan? Engkau yang membuka jalan waktu tidak ada jalan. Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hamba-Mu. Ada amin saudara. Di sini berbicara pembelaan Tuhan. Spiritualness melindungi kita saudara dan saya dari rasa takut, melindungi kita dari rasa khawatir, melindungi kita saudara dan saya dari kebimbangan, sampai ke titik kita nggak tawar hati kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, memberikan mereka kehidupan. Bukan hanya kehidupan berkelimpahan. Ada amin saudara? Yang percaya beri kemuliaan yang besar buat Tuhan. Jadi ayat ini berbicara 3 orang. Iblis pencuri, Yesus juru selamat kita. Mereka adalah domba-dombanya saudara dan saya. Iblis pencuri, ingin mencuri damai saudara di rumah saudara. Iblis pencuri, ingin membunuh sampai ke titik membinasakan iman kita kepada Tuhan. Tapi Yesus berbicara di situ. Tapi aku datang untuk memberikan mereka hidup saudara dan saya. Jemaat-jemaatnya, domba-dombanya, hidup yang berkelimpahan di dalam segala masalah hidup saudara. Kembali kepada Tuhan. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang siap membuka jalan-jalan yang baru. Dia Tuhan yang ingin menghilangkan rasa khawatir kita dalam keadaan kita. Amin saudara. Sekali lagi saudara, saya recap. Firman Tuhan mengatakan, my people perish because of lack of knowledge. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Sangat sedih kalau kita dari Sunday School sudah biasa masuk sekolah minggu di sini. Dari kecil sampai besar pun kita nggak mengerti apa yang Tuhan kita sanggup lakukan. Kuasanya seperti apa? Tapi kalau kita mengenal kuasa Tuhan, ada amin saudara. Kalau kita mengerti kasihnya apa? Kalau kita mengerti pengharapan apa yang Tuhan punya untuk hidup saudara dan saya, susah untuk kita jauh daripada Tuhan. Susah untuk kita menghindar daripada Tuhan. Justru kalau kita mengerti kebaikan Tuhan, tadi kita nyanyikan saudara, kebaikan Tuhan mengikuti kita kemanapun kita berada. Kenali Tuhan kita, amin saudara. Tahu apa yang Tuhan sanggup lakukan di hidup kita. Firman Tuhan mengatakan tadi saudara, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya saudara. Spiritualness, masker rohani kita butuhkan all the time. Seumur hidup saudara saya, keadaan yang baik dan tidak baik, keadaan saudara yang lemah atau kuat kita butuhkan. Yang kedua saudara, kita lihat untuk menyaring pikiran kita, yang percaya katakan amin. Firman Tuhan diberikan kepada kita, the gospel, Injil, the good news, kabar baik untuk kita menyaring pikiran. Maksudnya apa pastor? Kita lihat dasar firman-Nya. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada amin saudara. Firman Tuhan katakan lagi, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Haleluya saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, banyak saudara, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, supaya kita bisa mengalami damai kebaikan daripada Tuhan. Seringkali kita lebih suka memilih, kalau kita dalam keadaan sakit, kita lebih suka komplain, kita lebih suka untuk menggerutu tentang keadaan kita. Saya sakit,
Waktu kita dalam keadaan kekurangan, kita lebih suka memilih saya kekurangan, saya lemah. Dengan keadaan kita terus kita ucapkan, dibanding kita mengucapkan dasar firman Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Engkau Tuhan yang masih mengadakan apa yang tidak ada di hidupku. Ada amin. Jadi kita memilih untuk kita komplain dengan keadaan kita. Yusuf, kita bisa belajar banyak daripada Yusuf. Keadaan Yusuf waktu dia dibuang, diangkat, dikira pengen dibawa pulang, justru dijual menjadi budak. Sampai ke titik dia menjadi tangan kanan rajanya. Yusuf pernah tinggal di bawah, lebih rendah daripada kita. Kita tinggal, kita hidup masih di atas tanah. Yusuf tinggal di bawah tanah. Bagaimana dia bisa sampai menjadi tangan kanan rajanya? Saya pelajari Yusuf. Yusuf tidak pernah komplain. Amin saudara. Bukan karena tidak pernah komplain, karena keadaan dia seperti itu loh. Karena dia percaya siapa Tuhan dia. Dia percaya apa yang Tuhan sanggup lakukan di hidupnya. Dia percaya apa yang dia bisa raih di dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi keadaan yang enak, we complaining all the time. Kita komplain dengan sebuah keadaan kita dibanding kita fokus kita mata iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Yang paling terakhir dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan tak pernah meninggalkan kita dari awal. Saya bilang, seringkali kita yang lupa untuk memikirkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Kasih Tuhan selalu ada dari Senin sampai Senin lagi, dari pagi sampai malam. Perlindungan Tuhan masih nyata sampai hari ini. Seringkali kita yang lupa akan kebaikan Tuhan. Di dalam tantangan hidup saudara, di dalam badai cobaan yang saudara lagi ada di dalamnya, pikirkanlah semua yang benar, yaitu firman Tuhan. Semua yang mulia yang ada yaitu ke Tuhan kita. Pikirkan janji-janji Tuhan, kemampuan kuasa Tuhan yang masih ada sampai hari ini. Makanya hari ini kita masih mendengar kesaksian-kesaksian dahsyat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang penuh keraguan, kebimbangan mendapatkan pertolongan yang baru untuk meraih apa yang mereka doa-doakan. Seringkali kita hilang. Kita merasa badai cobaan saya terlalu besar. Di waktu kita menyembah Tuhan yang kuasanya sangatlah besar. Amin saudara. Yang percaya beri kemuliaan yang besar buat Tuhan. Untuk menfilter pikiran kita. Enggak lagi Tuhan saya akan memikirkan dalam keadaanku yang kekurangan. Enggak lagi Tuhan saya akan berpikir dalam keadaanku yang lemah. Enggak lagi Tuhan saya akan berpikir keadaanku lagi sakit. Tapi imanku akan terus kepada Allah yang setia, Allah yang penolong, Allah yang selalu memberkati umat Tuhan, Allah yang masih melakukan mujizat sampai hari ini, Allah yang dengan imanku kepadamu Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru di hidupku, yang tidak mungkin, sangatlah mungkin, yang lemah dikuatkan. Ada amin saudara. Ini kemuliaan yang besar buat kita. Jadi we have to shift. Kita harus pindah pikiran kita, nggak lagi dengan keadaan kita. Ya saya lemah hari ini, saya menyembah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Ya saya kurang hari ini, saya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ada amin saudara. Tidak ada satu perkara pun yang terlalu besar untuk Tuhan kita memberikan jalan keluar untuk kita meraih apa yang kita doa-doakan. Ada amin saudara. Jadi kemuliaan yang besar buat kita. Tapi sekali diucapkan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, my people perish because of lack of knowledge. Umatku binasa karena mereka kurang pengetahuan tentang aku. Kalau kita mengerti benar apa yang Tuhan punya untuk hidupku dan keluarga, kalau kita mengerti benar apa yang Tuhan punya, pengharapan apa yang Ku punya untukku dan anak-anakku, hari depanku indah penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Haleluya saudara. Dukungan yang besar jangan buat kita. Dengan jelas Paulus mengatakan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Seringkali kita meninggalkan. Di waktu kita tidak setia, kita tetap menyembah Allah yang setia. Dia tidak bisa menolak dirinya bahwa dia Allah yang setia.
Sebagaimananya anak saya Joy, saudara, di rumah oma opanya habis makan nasi semua, mie semua dia makan apa, saudara. Maunya dia mau lari meninggalkan saya akan kejar dia. Hal yang sama dengan Tuhan kita, dalam saudara. Mau kita mau lari kemanapun, Tuhan tidak bisa menolak kenyataannya, dirinya sendiri bahwa dia Allah yang mengasihi. Seringkali kita membiarkan iblis berdiri di tengah-tengah. Saya gagal kemarin, Tuhan tidak lagi mengasihi. Seringkali kita membiarkan iblis mengintimidasi pikiran kita. Pelanggaran saya, Tuhan gak lagi akan memberkati itu. Seringkali kita membiarkan iblis di gereja lokal selalu sih. Never give us space, a room for the enemy, untuk musuh bisa mengintimidasi pikiran kita. Empty mind, saudara, empty mind is the devil's playground. Pikiran kosong, tempat mainnya iblis. Pikiran kosong, tempat mainnya iblis. Apapun saudara, di rumah saudara, tempat kerja saudara, sekolah saudara, jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiran kita. Saya gagal, Tuhan, di mana pertolonganmu? Saya sudah berdoa terus menerus, di mana pertolonganmu? Habis kejadian rumah saya kemarin, saudara, waktu menerima kabar kurang lebih 2 minggu lalu, yang saya pikirin oma saya itu dirawat di rumah itu lama, cukup lama, saudara, di rumah tante saya berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Begitu ada bisul dan akhirnya ada luka basah, akhirnya keluarga dan dokter bilang mesti dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, dioperasi, dirawat 5 hari, terus pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, kita menandatangani kontrak untuk nanti perawatan 3 bulan selanjutnya. Dokter akan datang, suster datang, dan juga ada home care yang jaga datang. Setelah semua dirawat, dioperasi, nggak sampai 2 minggu, kalau nggak sampai 2 minggu, oma saya udah dipanggil Tuhan. Yang saya pertanyakan, iblis mengintimidasi saya, pikiran saya. Kenapa selama berminggu-minggu di rumah oma saya nggak apa-apa? Begitu dibawa ke rumah sakit, nggak sampai 2 minggu dipanggil Tuhan. Sampai saya tanya istri saya, dia di rumah sakit, itu kok bisa begitu? Pikiran manusia lebih baik di rumah, oma saya aman di rumah. Kenapa pulang dari rumah sakit nggak sampai 2 minggu, tiba-tiba oma saya dipanggil Tuhan? Apakah ada proses yang tidak benar? Saya diintimidasi setiap malam, apapun yang saya lakukan saya diintimidasi. Begitu saya belajar lagi, diingatkan akan kebaikan Tuhan, diingatkan apa yang firman Tuhan katakan. Pikirkanlah semua yang manis, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci. Kembali kepada dasar firman Tuhan. Damai yang Tuhan berikan di hidup saya berubah. Cara pandang saya waktu saya memikirkan apa yang manis, apa yang baik, nggak lagi saya mencari-cari siapa yang salah, nggak lagi saya mencari-cari apa yang tidak benar. Tapi saya mengalami kasih yang baru, saya mengalami damai yang Tuhan berikan di waktu keadaan saya nggak enak. Damai, saudara. Spiritual masker rohani kita butuhkan untuk menyaring, memfilter pikiran kita. Semua yang baik, semua yang benar, yang adil, yang suci, yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Gak perlu kita mencari apa yang salah, gak perlu kita mencari apa kegagalanku. Kita menyembah Allah yang hidup, yang masih siap membuka jalan-jalan yang baru kita butuhkan, yang masih mengadakan mujizat sampai hari ini. Yesus tidak bisa melakukan mujizat di hometownnya di Nazaret, bukan karena Yesus tidak mau melakukannya, bukan karena Yesus tidak bisa melakukannya. Alkitab mengatakan karena mereka kurang percaya. Sekali lagi saya katakan, Yesus di hometownnya di Nazaret tidak bisa melakukan banyak mujizat, bukan karena Yesus tidak mau, no. Alkitab mengatakan karena mereka kurang percaya, orang-orang di Nazaret. Seringkali kita tidak mengalami pemulihan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, bukan karena Tuhan yang tidak mau melakukannya, karena kita kurang percaya. Masa iya Tuhan? Di dalam keadaan kita lebih fokus kepada keadaan kita yang terus menekan. Di dalam keadaan kita yang buat dunia nggak mungkin. Masa iya Tuhan bisa? Saya berdiri depan sini, depan saudara, saya baik produk hasil dari mujizat Tuhan. Apa yang dokter bilang tidak mungkin, Tuhan buktikan sangatlah mungkin. Apa yang dokter bilang nggak bisa, semuanya sudah negatif,
kuasa Tuhan bekerja di hidup saya, untuk keluarga saya nyata. Doa orang benar besar kuasanya. Amin saudara. Beri kemuliaan besar buat kita. Kita semua benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Bukanlah kita memikirkan dengan keadaan kita yang kurang, bukanlah kita memikirkan siapa yang salah, apa yang tidak benar, tapi pikirkan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin bagi anak-anak. Jangan biarkan hati kita nggak percaya, iman kita nggak percaya kepada Tuhan. Kita menyembah Allah yang masih mengadakan apa yang tidak ada. Amin saudara. Amin. Spiritualnya saudara. Sebelum itu saudara, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya Matius 15 ayat 18 sampai 20 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara paham di sini firman Tuhan katakan? Apa yang dunia pikirkan dengan firman Tuhan katakan berbeda. Untuk dunia saya makan tanpa saya cuci tangan itu kotor, jorok. Bagi Tuhan kita bukan seperti itu. Bagi Tuhan kita apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan. Hati-hati dalam kita berkata-kata. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan di pikiran kita. Makanya firman Tuhan membimbing kita. Firman Tuhan, perlindungan Tuhan, spiritual mesh, mengingatkan kita untuk kita memikirkan apa yang baik, apa yang suci, apa yang patut dipuji, semua kebaikan Tuhan. Kenapa? Itu untuk kebaikan kita. The gospel is good news. Injil adalah kabar baik, bukan kabar yang menakutkan. Untuk kita yang lemah dikuatkan, untuk kita yang sakit disembuhkan, untuk kita yang butuh bimbingan mendapat bimbingan daripada Tuhan. Amin saudara. Apa yang baik, apa yang benar yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Kebaikan Tuhan di hidupku sangat lebih banyak dibanding apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Jangan karena satu masalah, karena saya dipanggil Tuhan, saya kecewa kepada Tuhan. No, I'm not gonna let the enemy. Saya gak akan membiarkan musuh saya, iblis, untuk menekan saya hari lewat hari. Saya akan memilih untuk memikirkan apa yang baik daripada firman Tuhan. Perlindungannya, berkatnya, kasihnya, pertolongannya. Ada amin saudara. Firman Tuhan untuk menfilter pikiran kita. Spiritual mesh, pastor rohani kita butuhkan setiap hari. Yang terakhir saudara, spiritual mesh. Yang dua pertama, untuk melindungi diri kita sendiri. Pertolongan Tuhan melindungi kita dari rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir ketika kita nggak lagi tawar hati. Yang dua pertama untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara, untuk melindungi orang lain. Ada amin saudara. Lalu saya katakan di Tuhan, saya katakan di gereja lokal, waktu Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dua arah. Orang-orang di sekitar saudara akan merasakan berkat Tuhan. Ada amin saudara. Kalau saya ditolong dengan orang lain, mama saya merasakan berkat Tuhan. Ada amin saudara. Kalau anak saya ditolong dengan orang siapapun juga, saya merasakan kasih Tuhan di hidup saya. Hal yang sama, waktu kita pakai spiritual mesh, waktu kita pakai masker rohani di hidup kita, perlindungan Tuhan nyata, firman Tuhan ya dan amin di hidupku, kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Kita bisa melindungi orang-orang lain di sekitar kita. Dasar firmannya sudah kita lihat Matius 5:13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dilanjut ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantar, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Hidup kita berpikir positif. Hidup kita untuk melindungi orang. Ada amin saudara.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang saudara dan saya bercahaya di depan orang dan saudara, supaya mereka orang-orang di sekitar saudara melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Umat percaya, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, saudara yang orang di tempat masing-masing, we are a Bible walking. Kita adalah Alkitab berjalan. Di luar sana, saudara, di teman saudara, keluarga saudara, ada yang gak butuh khotbah, ada yang gak butuh puji-pujian, ada yang gak butuh kesaksian kita. Yang dia butuh melihat kasih Kristus nyata di hidup mereka. Ada saudara. We are a Bible walking. Kita Alkitab berjalan. Kita gak perlu berkhotbah, saudara. Dengan kasih Kristus nyata di hidup saudara, orang merasa berkat. Dengan pengampunan saudara kepada orang itu, keadaan itu, orang merasa kasih Tuhan nyata. Dengan damai yang saudara bawa di dalam ruangan, orang bisa melihat ada perubahan, ada sesuatu yang berbeda dengan orang itu. Ada orang-orang di hidup saudara, mereka gak butuh khotbah. Ada amin saudara. Mereka gak butuh mendengar kesaksian. Yang mereka butuh kasih Tuhan nyata di hidup mereka. Lewat hidup saudara dan saya. Ada amin. Lewat kita, ambassador of Christ. Ya. Anak-anak Tuhan. Lewat kita, dengan kita memakai spiritual mask, masker rohani kita. Firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya adalah garam dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia. Jadilah terang bagi orang-orang di sekitar saudara. Hidup kita berdampak positif keluar. Di waktu orang membencimu, tetap ucapkan berkat bagi mereka. Di waktu orang menghindar, menjelekkan saudara, tetap doakan kepada mereka. Di waktu orang meninggalkan saudara, doakan mereka. Amin saudara. Dimanapun saudara melangkah, berkat Tuhan mengikuti. Dimanapun saudara melangkah, berkat Tuhan tercurah lewat saudara untuk orang-orang sekitar. Ada amin saudara. Siapa di sini ingin menjadi berkat saudara? Bukan hanya terima berkat, menjadi berkat saudara. Pakai spiritual mask kita, nyata perlindungan Tuhan di hidup kita. Kita menyembah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Ada amin saudara. Kita menyembah Allah yang kuasanya masih nyata sampai hari ini. Apapun yang kita lakukan, berbuat semua itu untuk nama Tuhan, bukan untuk manusia. Saya akan tutup dengan satu ayat saudara. Iya, bentar lagi selesai. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan saudara, apapun yang saudara dan saya perbuat, lakukanlah semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pelayanan saudara di atas mimbar sini sampai di samping saya, di belakang kameramen. Pelayanan saudara untuk keluarga saudara di rumah saudara. Pelayanan saudara dalam pekerjaan saudara, bukan untuk manusia. Lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Saudara. Dunia mengecewakan, manusia mengecewakan. Tuhan kita tidak pernah mengecewakan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang dijanjikan manusia bisa berubah karena keadaan. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan pernah berubah karena keadaan. Ada amin saudara. Tuhan tidak akan menunggu COVID selesai untuk bisa mencurahkan berkatnya kepadamu. Tuhan tidak akan menunggu keluargamu baik dulu baru Tuhan bisa mencurahkan berkatnya kepadamu. Justru kita membutuhkan Tuhan untuk kita merasakan apa yang kita tunggu-tunggu. Ada amin saudara. Kita membutuhkan Tuhan untuk kita mengalami, melihat mujizat Tuhan nyata, jalan-jalan yang baru di hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu meeting board kita di Michigan, baru ada lead generation, board yang baru. Di meeting pertama sebenarnya, kalau kita melayani untuk manusia, we fail. Kita udah gagal di hari pertama. Kalau saudara ingin melayani orang di gereja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, saudara dimanapun kita berada, untuk melayani Tuhan, ini dilihat manusia, we fail. Manusia mengecewakan, saudara. Dunia pada dasarnya mengecewakan. That's the nature of human. Itulah alam manusia. Gak bisa, saudara. Tapi kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, saya menjadi berkat untuk keluarga. Saya melakukan ini untuk Tuhan, saya menjadi berkat untuk orang-orang sekitarku. Apapun orang menjeleki saudara, orang ingin menekan saudara, orang ingin
meninggalkan saudara, visi kita nggak akan berubah karena kita melakukannya untuk Tuhan. Damai saudara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan di hidup saudara, di rumah saudara, tempat kerja, sekolahmu, lakukan semuanya pekerjaan itu untuk Tuhan. Benih yang kita udah tanam saudara, firman Tuhan katakan bahwa itu firman Tuhan, kebaikan Tuhan hidup kita, kita menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita, terang dunia, garam dunia. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, firman Tuhan katakan. Apa yang buat kita nggak mungkin, banyak dari kita berhenti berbuat baik kepada orang karena keadaan, banyak dari kita berhenti berbuat baik karena orang menyakiti. Tapi kalau kita tetap menjadi berkat keadaan apapun juga, Tuhan yang membuka jalan-jalan yang baru ada saudara. Tuhan yang menyatakan apa yang nggak mungkin buat manusia. Kok bisa orang itu mengalami berkat Tuhan seperti itu? Kok bisa orang itu dipromosikan seperti itu? Kok bisa orang itu bisa mengalami hal-hal yang tidak mungkin buat manusia? Seperti Yusuf. Kok bisa Yusuf tinggal di bawah tanah, bisa akhirnya sampai menjadi tangan raja? Saya belajar Yusuf tidak pernah komplain. Dia tahu siapa Tuhan yang disembah. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Spiritual masker rohani saudara, berbicara perlindungan Tuhan, berbicara firman Tuhan, kasih Tuhan yang kita butuhkan di setiap masa di hidup kita. Bukan hanya waktu COVID, bukan hanya waktu kita sakit, bukan hanya waktu kita kuat. Di dalam masa hidup kita membutuhkan spiritual berbicara perlindungan Tuhan, firman-Nya, janji-janjinya yang ya dan amin sampai hari ini. Kita masih mendengar semua kesaksian dahsyat sampai hari ini. Ada amin saudara? Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sekali lagi saudara saya ucapkan, my people perish because of lack of knowledge. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan akan Tuhan. Kalau kita tahu pengetahuan akan Tuhan, kasih apa yang Dia punya untuk kita, perlindungan apa yang Dia punya untuk kita, pengharapan apa yang Dia punya untuk saya dan anak-anak saya, kita tidak akan jauh daripada Tuhan. Kita tidak akan lari daripada Tuhan. Justru kita akan lebih mendekat kepada Tuhan. Waktu dunia berkata tidak, hanya Tuhan yang sanggup mengubahnya. Damai saudara. Waktu dunia berkata nggak mungkin, hanya Tuhan yang sanggup mengatakan sangatlah mungkin bagi Tuhan. Waktu dunia berkata nggak ada jalan lagi, kita menyembah Allah yang masih mengadakan membuka jalan-jalan baru di hidup kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi cara pikir kita. Pikirkan semua yang baik, semua yang adil, semua yang benar. Itu untuk kebaikan kita, damai saudara. Jangan biarkan iblis menekan terus keadaan saudara, keadaan jasmani saudara, ekonomi saudara, damai saudara dimanapun kita berada. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Dia adalah sumber damai di hidup kita, damai saudara. Sumber pengharapan bagiku dan keluarga, sumber kasih yang saya butuhkan. Damai yang memberikan firman Tuhan katakan tidak sama dengan damai yang dunia berikan. Mari kita nyanyikan satu lagu, saya akan tutup dalam doa. Of the goodness
kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Tidak pernah kami kekurangan, karena Engkau-lah Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan di hidup kami, untuk keluarga kami, di rumah kami Tuhan. Dengan iman kami ucapkan Tuhan, firman-Mu nyata bagi kami dan keluarga kami. Dengan iman siang hari Tuhan kami berbicara, kami berdoa kepada Allah yang hidup, yang masih melakukan mujizat sampai hari di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau-lah kota bentengku, aku tidak akan goyah di dalam apapun juga. Engkau-lah Tuhan yang memegang tanganku dengan tangan kananmu, yang membawa kemenangan di hidupku ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup di hidup kami. Terima kasih atas janji-janji-Mu yang ya dan amin bagi kami yang percaya kepadamu. Sungguh bangga kami menyembah Allah yang hidup. Sungguh bangga Tuhan kami menyembah Allah yang sudah mengalahkan maut ribuan tahun yang lalu. Sungguh bangga kami menyembah Allah yang masih memberikan pengharapan bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah siang hari itu, pagi hari ya Bapa, firman-Mu tidak hanya sampai di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus yang membimbing setiap umat di tempat mereka masing-masing, keadaan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mereka terus memakai spiritual mask mereka Tuhan, masker rohani mereka, perlindungan Tuhan, firman-Mu diingatkan kembali oleh Roh Kudus, untuk kami memikirkan apa yang baik, apa yang adil, apa yang sedang didengar, apa yang patut dipuji. Itu adalah semua kebaikan Engkau di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sisa hari ini dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa di hidup kami, Engkau Allah yang membimbing kami, Engkau Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih firman-Nya. Kebaikan-Mu selalu mengikuti kami ya Tuhan. Ucapan syukur kami melimpah kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, perlindungan daripada-Mu nyata di hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sepanjang minggu kami sudah lewati ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami. Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami dan keluarga kami. Engkau Tuhan yang selalu menuntun, membimbing kami Tuhan, mengingatkan kami akan kasih-Mu, firman-Mu. Dengan iman pagi hari ini ya Tuhan, Engkau Allah yang sama, yang akan membimbing umat-umat-Mu di hari-hari yang akan datang. Engkau Tuhan yang sama yang akan menolong kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam keadaan kami. Engkau Allah yang sama yang akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari-hari depan kami, khususnya minggu yang akan datang, di dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa di hidup kami. Engkau Allah yang membimbing keluarga kami. Engkau Allah yang menguatkan Tuhan anak-anak kami. Engkau Tuhan yang membuka jalan-jalan yang baru di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, iman kami selalu kepadamu. Di waktu dunia meninggalkan kami menyembah Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mengangkat tangan saudara, terima berkat ilahi daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan menjagamu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa berkat-berkat ilahi daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus. Amin. 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 Amin.